Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala Desa Kutuh Badung, Bapak Wayan Mudana, berkaitan dengan prestasi yang baru-baru ini diraih, berkaitan dengan Hari Anti Korupsi ya. Kutuh ternyata masuk menjadi salah satu desa anti korupsi nasional. Ini prestasi yang luar biasa, sehingga itu kemudian saya tertarik untuk mewawancari Bapak Kepala Desa. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Bro Mekel. Om Swastiastu, Pak Nyoman, Om Swastiastu juga pemirsa semuanya. Kena sehat ya? Sehat Astungkaro. Katanya baru datang dari Jakarta untuk menerima penghargaan. Iya, betul. Kita datang hari Sabtu. Hari Sabtu 2 hari yang lalu. Ini satu-satunya di Bali ya? Betul, satu-satunya di Bali. Korupsi. Iya. Tapi sebelum itu kita berbicara, ini kita wawancara di angkringan yang miliknya miliknya desa. Ya. Bisa cerita sedikit nih kita. Iya, oke. Terkait dengan angkringan ini adalah awalnya lahan ini adalah milik desa adat. Kemudian desa adat memberikan kepercayaan kepada desa Dinas untuk menata tempat ini, kemudian sekaligus digunakan untuk usaha yang diberikan tanggung jawab oleh desa adat ke desa dinas, kemudian desa dinas kembali mempercayakan tempat ini dikelola sama BUMDes, Badan Usaha Milik Desa Dinas. Ya. Ini angkringan ya? Ini angkringan Kampung Muda. Kampung Muda namanya? Kampung Muda, dan kita juga kemarin launching itu kan di tanggal 28 Oktober. Pas juga Hari Sumpah Pemuda. Ya, itu namanya angkringan Kampung Muda. Iya, angkringan Kampung. Ada menu khususnya di sini, Pak Mekel? Ada. Makanya kita berharap menu khususnya adalah tipat kalas. Ya, yang spesial itu dari seafood. Dengan menu dengan bumbu yang spesial yang dibuat oleh gini ya. Dan ini tempatnya di jalan menuju Pantai Pandawa. Ya. Bagi pemirsa mungkin yang sedang lewat bisa mampir di sini ya. Nah, betul. Silakan mampir. Baik, kita bicara tentang desa anti korupsi. Nah, mungkin ini menarik untuk kita bahas ya. Iya. Gimana ceritanya nih Pak Yuruma, kok bisa menjadi desa anti korupsi ya? Ini dari KPK ya langsung penghargaan. Iya. Gimana ceritanya nih? Silakan. Baik, terima kasih Pak Man. Terkait dengan cerita daripada Desa Kutuh menjadi desa percontohan ya, salah satu desa percontohan anti korupsi seluruh Indonesia, tentu ini merupakan sebuah perjuangan ya, yang tidak kita raih dalam sekejap, tetapi ini sebuah proses panjang. Cuman ketika berbicara masalah desa anti korupsi, ini baru kita kenal di tahun 2022 ini. Ya. Tetapi dalam tata kelola pemerintahan ini sejatinya Desa Kutuh juga telah melaksanakan sebenarnya ya prinsip-prinsip daripada desa anti korupsi. Nah, cuman di situ banyak hal yang harus kita benahi semua, baik itu regulasi dan sebagainya. Nah, terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kenapa Desa Kutuh menjadi desa percontohan anti korupsi, ini tidak terlepas juga dari kepercayaan Inspektorat Kabupaten Badung, termasuk juga PMD ya, Kabupaten Badung. Karena salah satu desa Kabupaten Badung yang dipercaya untuk maju ke tingkat nasional adalah Desa Kutuh. Termasuk juga ada Desa Dalung, dan kemudian salah satu di desa di Mungui. Ya. Ada 3 desa yang diajukan. Iya. Ini ke tingkat pusat gitu ya. Iya. Kemudian dari 3 desa itu yang Desa Kutuh yang masuk ke nasional. Masuk nasional. Karena di situ juga ada evaluasi mandiri kan. Nah, terkait dengan kenapa gitu ya. Ini tidak terlepas juga kami bersyukur Desa Kutuh selama ini sudah menerapkan prinsip-prinsip apa yang saya sampaikan tadi, cuman belum sempurna betul. Nah, kenapa? Karena kita sejatinya di tahun 2011 kita juga sudah mendapatkan reward ya, juara tata kelola pemerintahan tingkat nasional, itu nomor 2. Kemudian di tahun 2021 kita kembali lebih gini lagi, kita mendapatkan juara 1 di regional 2. Nah, itu artinya apa? Di situ jelas salah satu indikator penilaian itu bagaimana tata kelola pemerintahan ini dikelola dengan baik, dengan prinsip-prinsip yang bersih, yang transparan dan akuntabel ya, terbuka dan akuntabel. Nah, disitulah yang kita lakukan. Nah, selanjutnya setelah dilakukan sebuah evaluasi mandiri, di situ jelas hal-hal apa, ada penyempurnaan yang sangat jelas di situ. Bagaimana desa itu mampu dijadikan
kategori sebagai desa percontohan anti korupsi. Ya, nah Desa itu kenapa Desa Kutuh seperti ini menjadi desa percontohan anti korupsi. Itu saya kira yang. Dan itu penilaiannya memang dari ada supervisi langsung dari KPK gitu ya? Iya, langsung diatensi sama KPK dan nilainya itu tidak dibawa lagi ke Jakarta. Ketika dilakukan evaluasi mandiri itu sudah jelas langsung hari itu juga dalam dalam hitungan jam sudah nilai keluar itu sudah ada nilai. Pertanyaannya kemudian adalah atau elemen-elemen apa saja atau indikator apa saja yang dinilai gitu, pertanyaan mungkin masyarakat ini, sehingga menjadi percontohan desa anti korupsi gitu. Iya, ada beberapa indikator-indikator yang wajib kita penuhi di dalam penilaian desa anti korupsi ini. Yang pertama adalah terkait dengan penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan pelayanan publik, kemudian penguatan partisipasi masyarakat, dan terakhir adalah kearifan lokal. Dari 5 indikator itu terbagi lagi menjadi 18 sub-indikator. Apakah di situ terkait dengan penguatan tata laksana, di situ dibagi lagi menjadi sub-indikatornya ada 5 kan. Di situ jelas ada regulasi-regulasi, ya. Regulasi yang kita buat, baik itu Perdes, kemudian juga Perkel, ya, kemudian juga regulasi-regulasi lainnya. Nah, tentunya regulasi ini sesuaikan dengan regulasi yang lebih tinggi. Jadi intinya adalah bagaimana Desa Kutuh ini sudah menunjukkan tata kelola, tata laksana pemerintahan yang baik ya, sehingga dengan demikian ini bisa mengurangi atau menekan peluang-peluang terjadinya korupsi gitu ya. Korupsi. Karena desa ini mengelola dananya cukup besar ya. Betul. Sampai kalau di Kutuh berapa dana APDES dan totalnya yang dikelola? Iya. Nah ini terkait dengan dana yang kita kelola, ini tidak terlepas juga dari potensi Desa Kutuh yang begitu besar kan gitu. Ini juga ketika kita berbicara potensi yang besar Desa Kutuh, kemudian juga di situ akan menghasilkan sebuah profit, tentu ini diperlukan sebuah tatanan ya, tata kelola keuangan yang betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan. Belum lagi kita juga selama ini mendapatkan dari APBDes itu, sumber-sumber APBDes itu kan ada dana desa, dana alokasi dana desa, kemudian juga bagi hasil pajak kan itu dari kabupaten, kemudian juga ada pendapatan asli desa dan pendapatan lain. Tentu itu harus kita kelola dengan baik, dengan prinsip-prinsip tadi, dengan transparan, terbuka dan akuntabel di situ. Iya, itu yang penting ya, karena iya itu yang penting. Tapi tadi sebenarnya ada kearifan lokal yang, nah ini kalau di Kutuh apa yang dipergunakan sebagai, katakanlah sebagai kearifan lokal dalam proses untuk anti korupsinya ini? Iya, ini sangat berpengaruh besar terhadap sebuah budaya. Kita bersyukur Bali ini sejatinya kan sudah dari dulu diwarisi sebuah budaya anti korupsi. Cuman di situ perlu ada sebuah regulasi, kemudian perlu sebuah tatanan yang terstruktur. Kan itu yang kurang kita selama ini. Nah, jadi dengan tata kelola pemerintahan di situ ada kearifan lokal di dalam memberantas sebuah budaya korupsi gitu ya. Ini sangat kental sekali. Ya, kenapa demikian? Sejatinya kita kan ada awig-awig, ada pararem, kan di situ kan sudah jelas, di situ ada aturan main yang digunakan oleh desa adat untuk mengatur krama adatnya sendiri. Ya, di situ ada sanksi jelas di situ. Apakah misalnya, karena ketika kita berbicara korupsi kan tidak hanya berbicara uang, termasuk waktu pun kita. Ya kalau tidak hadir mereka bisa didenda dengan aturan masing-masing desa adat kan gitu. Itu yang kearifan lokal yang memang sudah tertanam itu sebenarnya kalau kita mau gali lebih dalam lagi, sebenarnya sana sudah mengandung unsur-unsur anti korupsi. Anti korupsi, betul. Dan itu yang dikuatkan di desa. Itu yang dikuatkan. Kutuh ini, sehingga ini menjadi culture-nya atau budaya anti korupsi itu memang ada juga di masyarakat. Iya. Gitu ya. Dan tambah lagi Pak Man, ada nilai-nilai filosofi yang telah sebenarnya diterapkan kan gitu. Misalnya dengan cerita-cerita pewayangan ya, dengan cerita-cerita yang selalu disampaikan oleh tetua-tetua kita zaman dulu, bagaimana anak-anak itu bisa kita berikan sebuah
sebuah lagu-lagu ya, lagu-lagu yang bernuansa Bali. Di situ juga memberikan inspirasi bagi anak-anak muda untuk tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi. Ya, bagaimana kita juga dalam pengembangan adat istiadat budaya ya, kesenian di situ juga setiap tarian itu kan memiliki filosofi yang saya kira juga mampu memberikan output yang luar biasa terhadap budaya anti korupsi. Karena sekali lagi budaya korupsi itu ada di pikiran, di mindset gitu ya. Betul. Kalau ini bisa diterapkan. Tapi kalau mungkin pengawasan ya, korupsi itu kan berkaitan dengan pengawasan. Ya, kalau betul. di Kutuh ini yang dilibatkan dalam pengawasan supaya katakanlah menjadi percontohan anti korupsi, lembaga apa saja ini yang dikuatkan untuk pengawasan? Ya, baik. Terkait dengan pengawasan, jelas di dalam regulasi yang ada, kalau kita berbicara Pemdes, tentu di situ ada lembaga BPD. Oh, ya. Badan Persyaratan Desa Desa. ya? Ya. Nah, di situ perannya itu sudah jelas, sesuai dengan salah satu tupoksinya adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja, kan gitu ya, terhadap pelaksanaan keuangan di desa. Nah, situ sangat jelas. Dan kemudian juga selain BPD, secara kelembagaan kita selama ini juga desa memberikan pengawasan juga secara terbuka. Nah, ini dua elemen ini harus berjalan seiring. Ya, satu secara kelembagaan itu BPD, kemudian secara umum masyarakat juga kita berikan peluang seluas-luasnya untuk melakukan pengawasan. Dengan melakukan pengawasan, bagaimana korelasinya dengan di dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban situ jelas. Karena di situ juga ada lembaga-lembaga terkait, apakah itu desa adat, ya, kemudian lembaga-lembaga suku Trunonya, perempuannya, di situ jelas mereka memiliki hak yang sama untuk memberikan sebuah pengawasan. Berarti dengan desa adat juga dilibatkan berarti ya? Oh iya, sangat jelas di situ. Karena di situ kan punya tanggung jawab yang sama. Juga, ya. Baik dalam perencanaan kita, dalam musrenbang kita libatkan semua tokoh-tokoh itu, bukan hanya kita lembaga dinas saja, semua masyarakat, tokoh-tokoh. Ya. Pilihan Banjarnya. Iya, semua, dan masuk dalam pelaksanaannya, dalam pertanggungjawabannya. Ini jelas, kita publish semua. Lebih-lebih dalam pertanggungjawaban itu kita tidak berbicara dalam konteks laporan formalnya, tetapi juga media ini kita memiliki website, ya, media-media Desa Kutuh ini kan sudah kencang ya, sudah kencang. Nah, di situ masyarakat akan mampu memberikan sebuah penilaian seperti apa sih daripada tata kelola keuangan di Desa Kutuh ini. Baik. Oke, sebagai closing statement dari Pak Kepala Desa, Pak Mekal, ada yang disampaikan kepada masyarakat Kutuh, kemudian juga Badung, mungkin masyarakat Bali khususnya, bahkan ke Indonesia berkaitan dengan anti korupsi ini. Anti korupsi. Desa anti korupsi. Silakan, Pak. Ya, harapan kami tentunya dengan dijadikannya Desa Kutuh sebagai desa percontohan anti korupsi di Indonesia, kami berharap mampu menularkan prinsip-prinsip budaya anti korupsi di tingkat desa ini kepada desa-desa yang lain, sehingga kita betul-betul ke depan ini desa anti korupsi ini memiliki sebuah misi besar, ya, bagaimana menumbuh kembangkan budaya anti korupsi di seluruh desa dan tentunya untuk Indonesia secara umum. Karena mari kita gunakan prinsip-prinsip dalam tata kelola keuangan pemerintahan ini dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, yang transparan, yang terbuka dan akuntabel. Ketika di situ prinsip-prinsip itu kita jalankan, kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi untuk memberikan masyarakat kepada pemimpinnya, kepada tokoh-tokohnya untuk fokus membangun desanya. Jadi mari kita dukung bersama-sama desa anti korupsi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih, Yeah. Pak Wayan Mudana, Siap. Perbekal Desa Kutuh yang sudah memberikan kita motivasi ya. Ini motivasi yang penting karena desa itu termasuk juga tingkat korupsinya cukup tinggi ya. Cukup tinggi, betul. Ya. Dan sehingga ini perlu menjadi perhatian kita bersama, dan Kutuh bisa menjadi percontohan yang bisa ditiru oleh desa-desa yang lain, begitu ya, Pak? Iya, betul. Nah, demikian kembali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Permasanti. Om Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.